Selamat malam saudara-saudara, kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui renungan malam saat ini. Kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Daripada mula segala hikmat dan pengertian, Ia Allah. Karena itu, ketika kami sudah duduk di sekeliling firman-Mu, kami mohon hikmat dan pengertian itu dicurahkan atas kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman ini, maupun umat Tuhan di mana saja yang rindu untuk mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Bacaan firman Tuhan saya persiapkan dari kitab Sefanya pasal 1, ayat 7 dan ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Sefanya pasal 1 ayat 7 dan ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada waktu itu aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hai hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, parousia adalah istilah teologi di bidang soteriologi atau ajaran tentang keselamatan. Dalam bahasa Yunani kuno, parousia berarti kehadiran atau kedatangan seseorang atau sesuatu. Dalam Kekaisaran Romawi, abad pertama, parousia digunakan untuk melukiskan tampilnya seseorang atau kaisar di muka umum yang kedatangannya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, istilah parousia ini dipakai untuk kedatangan Kristus kedua kali. Hari Tuhan merupakan hari penghakiman Tuhan di akhir zaman. Dan hal ini menunjukkan sikap Tuhan atas segala tindakan dosa yang sudah berlangsung selama ini. Sefanya mengungkapkan penghukuman yang dahsyat dari Tuhan yang hebat itu di dalam kitabnya, ketika segala sesuatu di dunia ini digoncangkan dengan kemusnahan pada hari Tuhan dalam bacaan kita. Orang percaya diingatkan bahwa kedatangan Kristus sebagai hakim harus didahului oleh kehancuran yang bersifat kosmis. Pertanyaan kepada kita saudara-saudara, apa yang sedang kita lakukan saat ini menjelang hari Tuhan? Sedang terlalu sibukkah
Kita dengan urusan dunia, sibuk dengan toko, bisnis, dan pekerjaan kita demi sesuap nasi. Setelah waktu-waktu bekerja yang padat dan melelahkan, apakah kita sibuk mencari hiburan bagi diri sendiri, sementara Allah diabaikan? Atau justru hidup kita penuh dengan ketakutan dan kegelisahan menunggu hari Tuhan itu? Ada dua kesalahan yang sering terjadi menyangkut kedatangan hari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Pertama, adalah adanya orang yang berusaha menghitung waktu kedatangan Tuhan Yesus dengan menafsirkan arti hal-hal yang bersifat kosmis, simbolis di dalam Alkitab. Dalam Alkitab secara harfiah ada banyak hal yang menegaskan bahwa Tuhan Yesus akan datang secara tiba-tiba. Tidak bisa kita duga. Sehingga menimbulkan rasa takut dan kegelisahan dalam hidup. Kesalahan kedua adalah sikap tidak peduli terhadap masalah kedatangan Tuhan yang kedua kali di tengah-tengah kehidupan kita. Ada yang menganggap kedatangan Tuhan Yesus itu masih lama. Sehingga kita terus disibukkan dengan dunia ini sambil memikirkan bagaimana memperoleh keselamatan tanpa pertolongan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, Nabi Sefanya bernubuat dan menuliskan untuk memperingatkan bangsa Israel yaitu Yehuda dan Yerusalem akan datangnya hukuman Allah yang disebut hari Tuhan yang hebat. Sefanya mengingatkan kepada bangsa Israel untuk berdiam diri bersama Tuhan, artinya bahwa mereka bertobat sebab hari Tuhan akan datang. Kedatangan hari Tuhan ini memiliki dua konsekuensi, yakni proses pemurnian siapa yang hidup dekat dengan Tuhan akan selamat, tetapi yang hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan akan binasa. Kalimat aku akan menggeledah pada ayat yang ke-12 pembacaan kita, yang berarti aku akan mencari. Mencari berarti berusaha mendapatkan, menemukan, memperoleh, maka Tuhan akan menggeledah Yerusalem. Kalimat ini hendak menunjukkan sikap Allah yang serius dalam bertindak dengan mencari semua orang yang telah berbuat dosa di Yerusalem, dan dimanapun mereka berada, mereka tidak dapat bersembunyi. Tuhan tidak hanya mencari manusianya, tetapi Tuhan juga akan menghancurkan semua kekayaan dan harta demi apa yang selalu dikejar-kejar manusia sebagai sumber kehidupannya, tempat tinggalnya dan juga kekayaannya, jadi tidak ada yang tersisa. Sefanya saudara-saudara mengingatkan kembali bahwa hari Tuhan akan datang. Yang menggambarkan kedatangan hari Tuhan dengan suatu keadaan yang sangat mengerikan, dengan memakai dua kata yang hampir sepadan artinya tetapi saling menguatkan seperti kesusahan dan kesulitan, kemusnahan dan pemusnahan, kegelapan dan kesuraman, berawan dan kelam. Ini adalah keadaan yang terjadi terhadap dunia yang berlangsung secara bersamaan. Bahkan kota-kota yang memiliki menara penjaga yang cukup hebat pun menurut ukuran manusia tidak mampu membendung kedahsyatan kedatangan hari Tuhan itu. Dan beberapa besar pun dan banyaknya harta kekayaan manusia, itu tidak akan dapat menyelamatkan dari hukuman yang akan datang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah kebenaran dan janji Tuhan itu pasti digenapi. Meskipun kita tidak tahu kapan saatnya, dan memang bukan persoalan kita untuk menghitung menit, jam, hari kedatangannya, melainkan sikap yang dituntut dari kita adalah meningkatkan spiritualitas kita dengan jalan meninggalkan dosa-dosa kita dan menjalani panggilan hidup dengan sebaik-baiknya menurut kehendaknya. Jadi sebenarnya saudara, pertanyaannya bukan soal kapan hari Tuhan itu, tetapi bagaimana mempersiapkan diri dan kehidupan kita dalam penantian kita. Hari Tuhan
sangatlah menakutkan bagi orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang hidup dalam pengharapan, yang hidup dalam keraguan-raguan, dalam pesimis. Sehingga menganggap hidup ini sia-sia belaka. Dan segala sesuatu akan berakhir dengan kematian. Akhirnya kita juga akan menganggap sia-sia usaha kita untuk melakukan kasih kepada sesama kita. Begitupun dengan orang-orang yang saat ini masih hidup dan terbelenggu dengan dosa. Mereka tidak menyadari kefanaan hidup dan lebih mengeraskan diri hati mereka terhadap rahmat keselamatan dari Tuhan. Mereka hidup sesuai dengan kehendaknya, hidup di dalam kekerasan, kebencian, hidup di dalam keserakahan, hidup di dalam dendam, dan anehnya mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu benar. Kalaupun mereka tahu bahwa yang mereka lakukan salah, mereka beranggapan bahwa hari masih panjang untuk dapat memperbaiki diri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mengapa hari Tuhan menakutkan dan menyusahkan? Karena pada hari Tuhan manusia akan diadili, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di dunia ini. Tidak ada yang dapat menyelamatkan atau melepaskan mereka dari pengadilan Tuhan. Kekayaan, emas dan perak pun tidak ada satupun yang dapat menolong. Bahkan seorang pahlawan pun akan menangis. Dalam pembacaan kita dikatakan darah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya akan tercurah seperti debu. Hari Tuhan akan menjadi sebuah sukacita bagi orang yang percaya, orang yang setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan baru sehingga manusia akan menikmati shalom Allah, damai sejahtera Allah. Pada hari Tuhan, Ia akan memuliakan seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu dalam penantian kita akan hari Tuhan, janganlah bersikap pasif, tetapi tetaplah hidup di dalam tindakan kasih yang didasarkan pada karya penebusan Kristus. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Karena itu saudara-saudara, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Lukas 12 ayat yang ke-40. Kiranya Roh Kudus terus menolong kita, memampukan kita untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup ini, terutama di dalam penantian kita selaku anak-anak Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Diberkatilah di dalam puji-pujian selanjutnya dalam pelayanan untuk umat Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu malam hari ini. Betapa kami bersyukur disapa oleh kebenaran firman-Mu. Mengajak kepada kami semua untuk terus sadar dalam penantian kami akan kedatangan hari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Biarlah di dalam penantian ini, kami terus mengerjakan karya penyelamatan daripada Kristus dalam perbuatan dan dalam tindakan kami. Bapa di surga, malam ini kembali hamba-Mu berdoa untuk umat-Mu, jemaat-Mu dalam segala keberadaan hidup mereka. Dalam seluruh pergumulan hidup Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan menjalani setiap pergumulan dan persoalan mereka. Dalam kelemahan tubuh Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan. Dalam pekerjaan dan karya mereka Tuhan kuatkan, mampukan mereka untuk mengerjakan setiap hal yang Tuhan sudah percayakan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, Tuhan jaga lindungi, peliharakan mereka. Anak-anak kami yang sedang mencari lapangan kerja, Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka segala kemungkinan. Bapa di sorga, berkati kami, lindungi kami. Di tengah-tengah pergumulan bangsa bahkan dunia secara global, dalam pandemi virus corona ini, kami terus berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memulihkan bangsa kami, Engkau pulihkan dunia ini, dunia ciptaan-Mu. Sehingga kami terus berharap dan bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Bapa di surga, masuklah bersama-sama dengan kami malam ini, sehingga kami dapat dituntun dipeliharakan dalam perserahatan kami. Dan oleh perkenan dan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Demikian renungan malam ini, Tuhan Yesus memberkati, selamat beristirahat.